Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selian Fitri, NIM 19032110025 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mini riset manajemen produksi agribisnis komoditas padi di Kecamatan Blega. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Mini riset yang saya lakukan yaitu pada usaha produksi penggilingan padi milik Bapak Syaiful Anwar yang bergerak di bidang industri penggilingan padi yang masih dalam skala kecil. Tepatnya berada di lokasi Desa Karanggayam, Kecamatan Blega. Usaha ini telah berdiri kurang lebih sekitar 30 tahun. Dalam usaha ini menerima jasa penggilingan padi. Usaha ini juga membeli gabah dari petani lalu mengolahnya menjadi beras yang selanjutnya akan dijual kembali dalam bentuk beras kepada konsumen. Dan sekam padi dijadikan dedak sebagai pakan hewan ternak sehingga dapat dijual dan menjadi nilai tambah pendapatan bagi pemilik usaha. Selanjutnya yaitu latar belakang. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Blega bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya luas panen komoditas padi di Kecamatan Blega sebesar 2.604,72 hektar dengan total produksi padi sebesar 24.558,51 ton. Padi atau Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang berkarakteristik berupa rumput berumpun yang menjadi bahan utama bagi masyarakat di Indonesia. Topografi di Madura sangat mendukung dalam berbudidaya komoditas padi. Output dari komoditas padi adalah beras, di mana untuk menghasilkan beras dengan melakukan proses produksi penggilingan padi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Mini riset ini mencakup 3 hal, di mana yang pertama yaitu bagaimana penentuan komoditas padi yang diusahakan dalam melakukan perencanaan produksi pertanian di Kecamatan Blega. Yang kedua yaitu bagaimana pemilihan lokasi produksi pada usaha penggilingan komoditas padi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana penentuan tata letak atau layout pada usaha penggilingan komoditas padi. Selanjutnya yaitu masuk pada pembahasan, di mana dari aspek penentuan komoditas dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama yaitu alasan pemilihan komoditas pertanian padi. Hal ini dikarenakan output dari komoditas padi yang ditanam adalah beras yang menjadi bahan pokok utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Blega. Dan dengan adanya kondisi lahan kering yang mendukung di Kecamatan Blega, di mana luas lahan kering mencapai 3.632,80 hektar dan tanaman pangan utama yang ditanam adalah komoditas padi sawah. Yang kedua yaitu kondisi pasar komoditas padi di Kecamatan Blega dapat dikatakan menjadi komoditas yang banyak diminati dan pendistribusiannya juga lancar. Namun, beras Madura masih kalah saing dengan beras Jawa yang memiliki karakteristik lebih pulen, putih, bijinya panjang dan kualitasnya lebih bagus yang dibanderol seharga 10.000 sampai 12.000 per kilogramnya. Sedangkan beras Madura memiliki karakteristik bijinya kecil dan warnanya tidak terlalu putih yang dibanderol dengan harga yang lebih murah berkisar antara 7.000 sampai 8.000 per kilogramnya. Yang ketiga yaitu topografi, di mana kondisi topografi di Kecamatan Blega berada pada ketinggian sekitar 3,7 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah sebesar 92,82 hektar. Selanjutnya yaitu kondisi iklim. Menurut data BPS Kabupaten Bangkalan tahun 2017, Kabupaten Bangkalan memiliki iklim tropis basah dan kering dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, di mana musim penghujan berlangsung pada periode bulan November sampai Juni, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu udara di Kabupaten Bangkalan antara 22 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 68% sampai 83%. Selanjutnya nilai ekonomis padi, di mana komoditas padi yang telah digiling menjadi beras tentunya menjadi nilai ekonomis dari segi harga daripada padi yang hanya dijual dalam bentuk gabah padi.
di mana harga gabah padi berkisar seharga Rp5.000 per kilogramnya, sedangkan harga dalam bentuk olahan beras berkisar seharga Rp7.000 per kilogramnya. Lalu sekam padi yang dihasilkan dapat diolah menjadi dedak untuk pakan ternak sehingga menambah pendapatan bagi pemilik usaha. Selanjutnya, dari aspek penentuan lokasi usaha penggilingan padi dengan melakukan beberapa pertimbangan seperti berikut. Yang pertama, yaitu ketersediaan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada usaha penggilingan padi sebanyak 2 orang, yaitu pemilik usaha dan sepupunya. Tenaga kerja yang diambil berasal dari tenaga kerja dalam keluarga. Untuk waktu jam kerja dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat sesuai dengan jumlah banyaknya produksi setiap harinya. Yang kedua yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dalam proses penggilingan terdapat 3 jenis mesin utama yang digunakan sebagai sarana untuk mengubah gabah padi menjadi beras, yaitu mesin penggerak, mesin pemecah kulit, dan mesin pemutih. Di mana mesin penggerak digunakan untuk menggerakkan mesin. Mesin pemecah kulit berfungsi untuk memecahkan kulit atau sekam gabah padi. Dan yang ketiga yaitu mesin pemutih berfungsi untuk menghilangkan lapisan aleoron yang masih ada di bagian permukaan beras, sehingga beras yang dihasilkan akan menjadi putih. Selain itu, juga dilengkapi dengan mesin diesel dan fasilitas listrik. Sedangkan prasarana transportasi pick-up digunakan untuk mengangkut beras dan dedak ke pasar terdekat. Kendala prasarana di lokasi usaha adalah akses jalan menuju lokasi usaha yaitu rusak sehingga menghambat proses pengangkutan komoditas padi. Yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Jarak antara lokasi usaha dengan pasar lokal cukup dikatakan dekat, yaitu sejauh 2 km. Untuk penjualan beras yang dilakukan yaitu dijual ke pasar belega, pedagang pengumpul desa yang biasanya memasok dari lokasi usaha, masyarakat sekitar lokasi maupun toko-toko kecil terdekat di desa. Penjualan dedak dijual kepada masyarakat sekitar yang digunakan sebagai pakan ternaknya. Selanjutnya yaitu kedekatan dengan bahan baku. Usaha ini memiliki kedekatan dengan bahan baku yang diperoleh masih berbentuk gabah padi yang didapat dari petani-petani di desa Karanggaya maupun di sekitar desa tersebut yang membudidayakan komoditas padi. Selanjutnya yaitu dari segi aspek penentuan tata letak atau layout pada usaha penggilingan padi. Desain layout pada usaha penggilingan padi milik Bapak Syaiful Anwar ini dapat dikatakan masih dalam usaha skala kecil. Akan tetapi, usaha penggilingan ini sudah menempatkan tata letak fasilitas penunjang proses produksi dengan baik. Jenis tata letak yang digunakan adalah layout produk, di mana layout produk ini adalah jenis layout yang setiap mesinnya disusun sesuai tahapan proses produksi mulai dari mesin diesel, mesin penggerak, mesin pemecah kulit, mesin pemutih, timbangan, dan penyimpanan dalam gudang. Selanjutnya, keuntungan tata letak pada usaha penggilingan padi yaitu tata letak yang digunakan sudah berurutan sehingga pengendalian produksi lebih mudah. Untuk biaya penanganan material lebih rendah, waktu produksi yang digunakan tiap unitnya kecil dan singkat, penggunaan area ruangan lebih sedikit, setiap pekerjaan telah sesuai dengan mesin, sehingga seluruh pekerjaan dapat dikerjakan sesuai keterampilan tenaga kerja. Kelemahan pada layout yang disusun oleh usaha penggilingan padi milik Bapak Syaiful Anwar adalah apabila terjadi kerusakan pada mesin satu akan mengakibatkan satu produksi lini terhenti beroperasi. Dana yang digunakan untuk memperbaiki mesin yang rusak sangat tinggi. Sifat pengerjaan yang monoton sehingga membuat karyawan mudah bosan. Layout kurang fleksibel yang digunakan oleh usaha yang memiliki desain pekerjaan yang cepat. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas pada mini riset tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan produksi pertanian komoditas padi mempertimbangkan beberapa aspek pemilihan komoditas, kondisi pasar, topografi, iklim, dan nilai ekonomis komoditas padi yang dipilih. Dalam pemilihan lokasi produksi dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan produksi, serta kedekatan dengan pasar dan kedekatan dengan bahan baku. Selanjutnya, perencanaan dan penentuan tata letak berorientasi dengan produk.
Saran yang dapat diberikan pada usaha penggilingan padi milik Bapak Syaiful Anwar harus mempertimbangkan dalam aspek perluasan pasar dengan menjalin hubungan di antara petani padi dan konsumen beras. Lalu, harus melakukan pengecekan alat setiap hari dan melakukan perawatan mesin dan alat yang digunakan agar produksi tetap berjalan dengan lancar. Pemilik usaha penggilingan padi harus memperhatikan kualitas rendemen beras yang dihasilkan, serta berencana menambah pengemasan pada produk beras dan dedak yang tertera merek agar menjadi nilai tambah bagi produk. Berikut merupakan lampiran berupa hasil dokumentasi saya mengenai mini riset yang saya lakukan pada lokasi usaha produksi penggilingan padi milik Bapak Syaiful Anwar yang berada di Desa Karanggayam, Kecamatan Belega. Baik, sekian penjelasan materi mini riset yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.